Untuk selanjutnya, Mbak Mas, pembahasan soal yang keenam, yaitu tentang ide pokok paragraf. Kita baca dulu perintahnya. Mencari ide pokok paragraf. Ide itu sama dengan gagasan, sama dengan pikiran. Nah, ini ya, ini sudah ada pada nomor 2 tadi, yaitu adanya di dalam kalimat utama. Otomatis mencari ide pokok itu kita cari dulu kalimat utamanya. Kalimat utamanya bisa di awal, bisa di akhir. Kita lihat sekarang. Untuk akhir, kalimat akhir, segmen pelajar menjadi sasaran baru modus peredaran narkoba karena sudah mudah terjangkau dan pasar yang menggiurkan. Ini adalah keterangan tambahan, bukan kalimat utama. Kalimat utamanya adalah yang pertama. Pemberantasan narkoba sudah saatnya menyentuh dunia pendidikan. Dijelaskan dengan kalimat penjelasnya. Perdana permen lollipop yang mengandung narkoba di kalangan pelajar sebagai modus baru. Ini berarti idenya kalau kalimat utamanya utuh, pemberantasan narkoba sudah saatnya menyentuh dunia pendidikan, maka intinya, idenya, kalimat utama itu intinya adalah pemberantasan narkoba di dunia pendidikan. Yang D. Untuk soal yang ketujuh, Mbak Mas, paragrafnya masih sama tentang pemberantasan narkoba. Sudah saatnya menyentuh dunia pendidikan. Kalau yang tadi yang ditanyakan adalah ide pokoknya. Ini ide pokok, sudah ketemu jawabannya yang D. Maka ya, sekarang yang ditanyakan adalah kalimat utamanya. Sebetulnya ini tadi mencari ide pokok sudah ketemu, karena mencari ide pokok itu yang dicari lebih dulu adalah kalimat utamanya. Yang mana? Yaitu yang nomor 1, tapi panjang, kalimat awal sampai dengan titik. Pemberantasan narkoba sudah saatnya menyentuh dunia pendidikan sampai titik. Berarti yang mana jawabannya? Pemberantasan narkoba sudah menyentuh dunia pendidikan. Nah, yang A ini. Untuk pembahasan soal nomor 8, kita lihat pertanyaannya, susunlah kalimat-kalimat tersebut menjadi paragraf eksposisi yang padu. Eksposisi bisa jadi adalah paparan proses atau teks prosedural, prosedur kompleks. Kita lihat pilihannya. Yang nomor 1, nomor 2, A, B. Kemudian C, D, E itu nomor satunya nomor 4. Mana yang lebih mungkin? Yang pertama itu nomor 2 atau nomor 4? Kita lihat nomor 2. Letakkan mikroskop di atas meja dengan cara benar. Atau yang nomor 4, putar revolver hingga berbunyi klik. Mana dulu langkah prosedur awal yang bisa digunakan? Mestinya yang nomor 2. Meletakkan mikroskop di atas meja dengan cara benar dulu. Berarti fokusmu ke nomor 2 yang awal yaitu A dan B. Otomatis C, D, E abaikan. Nah, kita lihat urutannya sekarang A dan B. Nomor 2, urutan yang kedua sama nomor 4. Nah, maka kita tumpukan urutan yang ketiga setelah nomor 4. Setelah memutar revolver hingga berbunyi klik, yang mungkin dilakukan prosedurnya nomor 5 atau nomor 1. Nomor 5 dulu, tempatkan prepare pada meja, atau nomor 1 dulu, atur cermin dan diafragma. Yang mungkin adalah setelah nomor 5, setelah nomor 4 adalah nomor 5. Setelah memutar revolver hingga berbunyi klik, maka langkah prosedur berikutnya adalah menempatkan prepare pada meja, baru kemudian atur cermin dan diafragma. Berarti yang A jawabannya.
Untuk pembahasan yang nomor 9, kita lihat pernyataan yang sesuai dengan paragraf di atas ialah pernyataan itu bisa isi atau informasi. Informasi yang sesuai dengan paragraf di atas ialah, kita lihat di sini. Ada buku yang paling banyak dibaca, ada ensiklopedia buku yang paling banyak dibeli. Lah kita lihat informasi yang di sini. Buku yang paling banyak dibeli, kemudian ada yang buku yang paling banyak dilihat, kemudian ada yang paling banyak ditanyakan. Kemudian buku yang banyak hanya dibaca-baca, sedangkan buku keilmuan persediaan terbatas paling diminati, tetapi banyak yang kehabisan. Kita lihat buku yang paling banyak dibaca, kita lihat paling banyak dibaca yang mana? Adalah buku agama dan biografi. Benar tidak adalah buku bacaan fiksi? Ini salah dulu. Ensiklopedi, mana ada ensiklopedi? Buku yang paling banyak dibeli, kita lihat yang paling banyak dibeli dalam pameran bursa buku tahun ini adalah bacaan fiksi. Berarti ini juga tidak pernyataan yang tidak sesuai dengan isi paragraf. Buku yang hanya dibaca-baca, kita lihat buku yang hanya dibaca-baca adalah buku-buku agama dan biografi tokoh. Benar tidak di sini? Buku yang hanya dibaca adalah biografi tokoh. Betul. Kalau sudah dapat satu, berarti yang lainnya abaikan. Untuk soal nomor 10, yang ditanyakan adalah kalimat utama. Sekali lagi kalimat utama paragraf. Adanya bisa di awal atau di akhir. Kita lihat kalimat akhirnya. Itu artinya bahwa persediaan bibit lumut sangat melimpah. Nah, karena itu artinya berarti ini adalah menjelaskan kalimat sebelumnya. Otomatis kalimat terakhir bukan kalimat utama, tapi kalimat penjelas. Yang ditanyakan adalah kalimat utama paragraf di atas ialah yang pertama, membuat taman laut tidaklah terlalu sukar. Ini berarti yang mana? Yang A. Karena kalimat utama itu ada secara utuh. Sekarang untuk pembahasan soal nomor 11. Ada dua teks 1 dan teks 2. Pertanyaannya, dilihat cara penuturannya, kedua struktur teks atau struktur paragraf di atas memiliki persamaan. Berarti yang ditanyakan adalah persamaan bagian kedua struktur teks. Struktur teks itu yang masuk di dalamnya adalah gagasan utama atau penjelasan gagasan, itu kalimat penjelas. Nah, atau penegasan ulang, ini bisa kalimat utama. Jadi ini bisa ke kalimat utama, penegasan ulang. Ini bisa kalimat penjelas, dan ini adalah gagasan atau ide pokok. Konsentrasi ke yang B, C, dan E. Otomatis yang lainnya A dan D abaikan. Kita lihat sekarang teks yang pertama. Saat ini politik Indonesia sedang mendominasi wacana di media. Mendominasi wacana di media berarti sedang dibicarakan. Kemudian yang kedua, Indonesia menjadi buah bibir pada pelaksanaan sidang tahunan internasional Monetary Fund atau IMF World Bank tahun 2012 Tokyo tanggal sekian. Berarti intinya adalah Indonesia menjadi buah bibir atau bahan pembicaraan. Kalau dilihat dengan teks yang pertama, menjadi wacana di media, buah bibir juga, ini juga buah bibir. Berarti kesamaan gagasan utama paragraf. Jawabannya yang B. Berikutnya soal yang nomor 12. Kita lihat pertanyaan.
Pertanyaan yang sesuai dengan isi paragraf. Tadi pernyataan bertanda titik, isinya informasi yang sesuai dengan paragraf. Sekarang pertanyaan itu selalu bertanda tanya dan membutuhkan jawaban seperti ini. Berarti kalau pertanyaan yang sesuai dengan paragraf di atas ialah berarti pertanyaan mana A, B, C, D, E yang jawabannya ada di dalam paragraf. Kita lihat. Kapan eksotika Bali diketahui para penjelajah barat? Ini jawabannya berarti kapan itu berkenaan dengan waktu. Akhir abad ke-16, eksotika Bali dengan berbagai ritualnya yang semarak mulai diketahui para penjelajah barat. Apakah kalimat yang pertama ini bisa digunakan untuk menjawab kalimat yang A? Pertanyaan A. Kapan eksotika Bali diketahui para penjelajah barat? Akhir abad ke-16. Ya, pertanyaannya yang A langsung bisa diketahui jawabannya, berarti yang A sesuai. Kita lihat, kita buktikan yang B. Siapa pemrakarsa berkembangnya wisata di Bali? Kalau siapa berarti menuju ke orang. Apakah di sini ada? Kontak pertama Bali dengan Belanda terjadi ketika 3 kapal di bawah komando Cornelis de Houtman tiba tahun 1597. Ini bukan merupakan siapa pemrakarsa berkembangnya wisata di Bali, tapi merupakan siapa yang menjadi kontak pertama Bali. Ya, ini nggih. Terus yang C, apakah yang ditemukan penjelajah barat di Bali? Apakah ada di sini menjelaskan? Para pelaut Belanda itu terkesan dengan kemewahan kerajaan Gel-Gel, tradisi Hindu yang hidup dan keramahan penduduknya, apalagi ketika mereka disuguhi air minum dan olahan daging yang lezat. Apakah ini sudah menjadi jawaban? Apakah yang ditemukan penjelajah barat di Bali? Ini bukan yang ditemukan. Yang ditemukan itu berarti objek baru. Kalau ini sudah ada di sana, berarti tidak menjawab pertanyaan yang C. 2, B, dan C sudah tidak ada di dalam paragraf. Otomatis betul jawabannya yang A.